Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil muwaffiqil ula hamdan yuwafi birruhul mutakamila. Tsumma sholatu ala rasulil mustafa wal ali ma'ashabin wa atba'in ila amma ba'd. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Permana. Saya dari Universitas Ibnu Khaldun Bogor, Fakultas Agama Islam dengan bidang studi ilmu Al-Quran dan Tafsir. Sebelumnya, teman-teman, saya ingin menjelaskan sedikit tentang apa itu ilmu tafsir. Ilmu tafsir itu merupakan salah satu ilmu yang memiliki peran penting untuk menerjemahkan dan memaknai ayat-ayat suci Al-Quran. Maka dari itu, seorang mufassir itu bertugas menerjemahkan dan menafsirkan ayat-ayat suci Al-Quran dengan metode merujuk kepada para ulama dan mufassir lainnya. Jadi dalam satu tafsir itu seorang mufassir tidak sembarangan untuk menafsirkan Al-Quran tanpa memperhatikan etika dan adab seorang mufassir kepada para ulama dan mufassir lainnya. Karena itu salah satu bentuk hormat seorang mufassir kepada para ulama dan mufassir lainnya. Karena suatu etika dan adab itu telah ditetapkan oleh seorang ulama dan mufassir terdahulu. Kemudian, tanpa mengurangi rasa hormat saya, dan saya ucapkan terima kasih kepada dosen adab mufassir saya, Bapak Dr. Mukhrajid Siddiqi MA, beliau yang telah memberikan arahan kepada saya dan pemahaman pula kepada saya. Oke, baik, tanpa mempersingkat waktu, mari kita masuk ke pembahasan yang akan kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, masuk ke pembahasannya. Di sini saya akan membahas tentang adab seorang mufassir terhadap perkataan ulama dan mufassir lainnya. Teman-teman, agama Islam itu agama yang lurus menyeru kepada ilmu. Agama yang meninggikan dan menaikkan derajat seorang yang berilmu. Agama yang menjadikan seorang ulama itu warasatul anbiya, pewaris para nabi. Dan agama yang memerintahkan untuk mengakui keutamaan dan kedudukan seorang yang berilmu dengan penuh kasih sayang dan penuh dengan penghormatan. Mengapa demikian? Nah, ternyata Allah Subhanahu wa taala itu berfirman dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. Di situ Allah berfirman yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila syuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu khabirum bima ta'maluna khabir. Di sini kita harus tahu bahwasannya ayat ini tuh menjelaskan tentang pentingnya ilmu dan sungguh tingginya derajat seseorang yang berilmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Kok bisa hal ini terjadi? Nah, disambung dengan perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berkata, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya serta penghuni langit dan bumi sampai semut di lubang dan ikan di lautan itu berselawat kepada seseorang pengajar dalam kebaikan. Hadis riwayat Tirmidzi. Maka bisa kita simpulkan bahwasannya seseorang yang memiliki ilmu itu kedudukannya dekat dengan Allah dan Rasulnya. Mengapa demikian pula? Karena Allah dan Rasulnya telah menyebutkan bahwasannya mulia seseorang yang memiliki ilmu, khususnya atau terutama ilmu syariat. Maka dari sini kita harus tahu pula, sejatinya seorang mufassir itu harus menghormati dan menghargai kepada seorang yang berilmu dan sudah dipastikan kemuliaannya.
oleh Allah dan Rasulnya. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit contoh ulama dahulu yang menghargai dan sangat-sangat menghormati kepada gurunya. Siapakah beliau? Beliau itu bernama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu memiliki guru, yaitu gurunya Imam Malik. Ketika itu Imam Syafi'i berkata, sesungguhnya aku ketika membolak-balikkan halaman lembar itu sangat pelan-pelan. Mengapa demikian? Kata beliau, aku takut mengganggu guruku. Nah, di sini kita tahu hal seperti itu aja sangat diperhatikan untuk seorang yang menuntut ilmu. Maka tidak heran dengan keberkahan ilmu orang-orang terdahulu, ya, karena dari pengalamannya saja, dari peristiwanya saja, dari cara menghormatinya saja, itu sangat tidak diragukan lagi penghormatan kepada gurunya. Maka sudah dipastikan ilmunya berkah manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, setelah kita bahas tadi pembahasan tentang adab seorang mufassir terhadap perkataan ulama dan mufassir lainnya, ternyata ada konsekuensi yang perlu kita ingat ketika kita tidak menghormati dan menghargai perkataan ulama dan mufassir lainnya itu. Dan ini bertujuan untuk kita terus termotivasi menghargai dan menghormati perkataan ulama dan mufassir itu tersebut. Mengapa demikian? Karena ketika kita tidak menghormati dan menghargai perkataan ulama dan mufassir lainnya itu, kita mendapatkan konsekuensinya. Salah satunya mendapatkan murka Allah dan Rasulnya. Mengapa itu bisa terjadi? Karena tidak menghormati dan tidak menghargai itu termasuk perbuatan tercela dan merendahkan ilmu itu sendiri. Kemudian ketika kita tidak menghormati dan menghargainya, itu kita pasti tidak akan mendapatkan keberkahan ilmu itu tersebut. Karena apa? Yang tadi saya sudah katakan, ketika kita menghormati ilmu, berarti kita menghormati ulama. Ketika kita menghormati ulama, berarti kita menghormati ilmu juga. Begitupun sebaliknya. Jadi kesimpulannya, menghormati dan menghargai perkataan ulama dan mufassir itu salah satu adab yang wajib dimiliki oleh seorang muslim, terutama seseorang yang sedang menekuni, meneladani, mentelaah, mendalami ilmu tafsir. Para ulama dan mufassir itu mendedikasikan hidupnya untuk menerjemahkan dan mencari makna-makna dari Al-Quran itu sendiri. Jadi mereka itu tidak hanya sekedar penafsir, namun juga mereka itu menjaga warisan keilmuan Islam. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.